Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada simulasi ini kami akan mempresentasikan pengisian SPT tahunan orang pribadi UMKM melalui aplikasi Praktex untuk tujuan pembelajaran dan memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikal komputer perpajakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Agnia Putri Nuristila, kemudian ada rekan saya Vivi Adriana Nurjati dan juga Miranda Ekaryani. Di sini kita langsung aja dulu masuk ke aplikasi Praktexnya dengan login dengan ID pengguna Jumata Sandi. Bagi jangan lupa captcha-nya. Lalu ketika sudah memasuki ini, karena kita tujuannya ingin membuat SPT, kita langsung aja klik menu surat pemberitaan SPT. Nah, di sini kita buat konsep SPT. Lalu di sini karena orang pribadi, OP kita memilih PPH orang pribadi. Lalu setelah itu kita jenis periode SPT-nya SPT tahunan. Periodenya Januari sampai dengan Desember 2025. Lalu model SPT-nya ini kita normal ya, bukan kebetulan. Nah, di sini langsung aja buat konsep SPT. Lalu nanti akan otomatis masuk ke draft ini ya. Lalu di sini untuk mengisi SPT-nya kita ubah data, klik icon pensil ini. Nah, langsung ini masuk ke induknya ya. Di sini ada induk, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3A, lampiran 3A4, lampiran 3B, lampiran 3C, lampiran 3D, lampiran 4, dan juga lampiran 5. Yang dimana ketentuan lampiran-lampiran ini nanti akan diarahkan di induk ini ya, bakalan masuk isi kemana. Lalu pada bagian header, di sini ada informasi seputar dengan pemberitaan SPT-nya, jenisnya, lalu ada tahapan pajak perjalanan di sini 2025, periode pembukuan ini tadi Januari sampai dengan Desember, statusnya normal ya, bukan pembetulan. Lalu sumber penghasilannya ini karena pada simulasi ini tuh kayak apa ya, ini tuh melakukan kegiatan usaha gitu, dagang orang pribadinya. Jadi di sini kita pilih kegiatan usaha. Nah, karena kegiatan usaha ini modelnya adalah pembukuan. Nah, lalu di sini ada identitas wajib pajaknya kayak seperti dari data NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, email, sampai dengan status kewajiban perpajakan suami dan istri ya. Apabila ini udah suami istri dan memilih untuk pisah harta atau memilih terpisah, di sini bisa pilih. Dan juga wajib mengisi lampiran 4 bagian B nih. Dan juga di sini harus mengisi dengan NIK atau NPWP suami ataupun istrinya. Nah, lanjut kepada bagian yang kedua, bagian B. Di sini ada ikhtisar penghasilan neto. Penghasilan neto apa saja? Di sini ada penghasilan dalam negeri, terus juga penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan luar negeri, gitu-gitu. Lalu di sini apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, di sini apabila iya nih diarahkan untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Ini nanti diisi di sini juga. Nah, lalu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Apabila iya, di sini silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, di sini kalau misalnya tidak, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apabila iya, saya termasuk PP orang pribadi yang memiliki peredaran buku tertentu dikenai pajak perisai finalis dan juga diarahkan untuk mengisi lampiran 3B. Lalu di sini saya termasuk orang pribadi penguasa tertentu, di sini juga diarahkan untuk mengisi lampiran 3B bagian B. Ini dijawab sesuai dengan kondisi kalian sebenarnya. Lalu di sini untuk melihat selanjutnya ya. Apakah Anda menggunakan nama dalam hitung penghasilan neto? Di sini apabila iya dipilih, jika tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan ada keterangan saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final. Dan apabila tidak kan selanjutnya ya, Anda menyelenggarakan pembukuan berdasarkan satu usaha yang dilakukan. Nah, di sini tuh karena simulasinya adalah usaha perdagangan, di sini saya memilih dagang. Oke, lalu lanjut saja. Lalu habis itu apakah Anda menerima penghasilan? Di sini adalah penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, bisa diisi di sini. Itu nilainya dari lampiran 3A4. Di sini ada keterangannya. Lalu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila tidak lanjut, apabila iya, di sini diarahkan untuk mengisi lampiran 3A4 bagian B. Nah, di sini apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Apabila iya, di sini pada lampiran 2 bagian C juga diisi dan diisi di sini juga. Nah, selanjutnya ada perhitungan PPh terutang. Di sini adalah penghasilan neto setahun. Ini adalah penjumlahan dari yang 1A, 1B, 1C sampai dengan 1D di sini. Lalu di sini ada pengurangnya seperti zakat atau kompensasi kerugian. Apabila tidak, bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Apabila iya, di sini diisi ya.
Lalu pangsalnya atau setelah pengurangan penghasilan di sini adalah pengurangan dari poin 2 dan 3. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya di sini bisa masuk dari lampiran 1 ya, karena udah terdata PTKP-nya berapa dan di sini bisa diisi. Kalau misalnya K1 ini udah otomatis terisi ya, PTKP-nya 63 juta. Lalu di sini penghasilan kena pajaknya poin 4 dikurang dengan poin 5. Lalu di sini ada PPh terutang dari pasal 17 ayat 1. Lalu di sini apakah Anda memiliki pengurangan PPh terutang? Apabila tidak lanjut, apabila iya, di sini diwajibkan untuk mengisi lampiran 5 bagian C. Lalu PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang 7 dan juga 8. Nah, selanjutnya ada kredit pajak. Di sini apakah Anda mempunyai PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Di sini apabila iya mengisi lampiran 1 bagian E ya. Nah, di sini ada angsuran PPh pasal 25 juga. Apabila ada angsurannya di sini bisa diisi. Juga STP-nya yang hanya pokok pajak. Lalu apakah Anda menerima pembalian pengurangan kredit dari luar negeri yang telah dikreditkan pada tahun pajak sebelumnya? Di sini isi dengan jumlah pembalian tersebut atau pengurangan tersebut. Lalu selanjutnya ada PPh kurang atau lebih bayar. Di sini diisi PPh kurang atau lebih bayarnya dari poin 9, 10. Ini udah otomatis terisi ya dari yang sebelumnya. Lalu apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Ini diisi dengan jumlah yang telah disetujui ya. Nah, selanjutnya pembetulan. Ini tuh apabila kita melaksanakan SPT pembetulan karena kita SPT-nya normal, kita tidak bisa diisi. Lalu permohonan pengembalian apabila SPT ini tuh lebih bayar. Lalu di sini selanjutnya ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Bisa diisi sesuai dengan total angsuran pajaknya di sini. Dan juga mengisi lampiran 4 bagian A untuk apakah Anda memiliki perhitungan tersendiri dalam menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya apabila pengusaha orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, selanjutnya adalah pernyataan transaksi lainnya. Pada poin 14A ini karena pada akhir tahun pajak. Nah, 14A dan ke 14B ini tuh isi mengikuti lampiran pertama karena lampiran 1 sesuai dengan isi dari harta dan utang gitu lah. Habis itu 14C ini tuh penghasilan pajak final. Ini tuh terkait dengan lampiran 2 ya, karena tidak ada penghasilan final di lampiran 2 pada bagian ini tidak diisi, begitupun dengan sebaliknya. Lalu 14D, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini tuh diisi di lampiran kedua juga. Apakah ada penghasilan objek pajak ataupun tidak? Kalau misalnya tidak, maka kolom ini kosong. Lalu 14E dan juga F ini tentang penyusutan dan juga biaya tertentu ya. Itu diisi jika aset atau biaya usaha itu ada di lampirannya. Kalau misalnya nggak ada, maka tidak dilaporkan. Nah, untuk 14G, apakah Anda menerima dividen? Hanya diisi jika ada dividen ya, di lampiran 2. Karena tidak ada, maka tidak diisi. Lalu juga 14H, ini tuh kelebihan PPh. Menggunakan ini tuh muncul jika ada PPh final di lampiran 2. Kan tidak ada. Kalau misalnya tidak ada PPh final tuh tidak ada lebih bayar. Nah, selanjutnya adalah lampiran tambahan. Lampiran tambahan itu hanya disertakan jika terdapat transaksi atau penghasilan tertentu pada lampiran 1 dan 2. Karena seluruh lampiran utama tidak menunjukkan adanya transaksi tersebut, maka diisi tidak. Oke, selanjutnya ini adalah yang terakhir ya, adalah pernyataan. Apabila wajib pajak ini sudah betul yakin terhadap isi laporan SPT-nya, bisa mencetak ini. Tapi ini adalah wajib pajak yang sudah menyadari dan juga menerima segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga surat pernyataan lah intinya dari seorang pembayar pajaknya ataupun perwakilannya ya. Di sini ada NPWP dan juga nama. Di sini apabila sudah yakin bisa bayar laporan, apabila belum, ini masih bisa disimpan konsep saja sebagai draft apabila masih ingin diedit dan belum yakin. Kalau sudah yakin bisa langsung bayar dan lapor. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada lampiran pertama.
Nah, pada lampiran pertama ini diisi tentang harta dan utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, dan juga ada penghasilan atau dalam negeri dan kerajaan, juga ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Nah, pada bagian header ini diisi tahun pajak yang berjalan itu 2025 dan juga NPWP-nya itu otomatis terisi ya. Dan pada bagian A, ini harta pada akhir tahun pajak. Diisi dengan kas, ada piutang, ada investasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, harta lainnya yang jumlah-jumlahnya. Lalu ada bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Lalu bagian C, daftar anggota keluarga yang ditetapkan, dan D, penghasilan atau dalam negeri dari pekerjaan. Selanjutnya ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, dari sini bisa diisi apabila wajib pajak ini memiliki tabungan seperti kayak usaha di bank atau kayak uang tunai sebesar berapa, di sini bisa diisi hartanya. Lalu di sini pada piutang, apabila wajib pajak ini memiliki terdapat piutang usaha gitu pada siapa gitu yang menerima, lalu bisa diisi di sini. Apabila juga piutangnya juga masih belum tertagih sampai tahun pajak, bisa diisi di sini. Lalu investasi, apabila wajib pajak ini memiliki investasi berupa kayak misalnya deposito di bank mana, bisa diisi di sini. Lalu harta bergeraknya, apabila wajib pajak memiliki kayak kendaraan seperti sepeda motor, sepeda mobil, lalu juga peralatan usaha gitu-gitu. Jadi nilai perolehannya, harga perolehannya juga bisa di sini. Lalu juga ada harta tidak bergerak atau lainnya, dan di sini jumlah hartanya nanti akan dikalkulasikan di sini. Terus selanjutnya ada utang. Nah, pada lampiran utang ini wajib pajak tuh kayak kalau misalnya memiliki utang usaha sebesar berapa, utang bank sebesar berapa, utang pribadi sebesar berapa, di sini bisa diisi juga. Nah, lalu daftar anggota keluarga ini tuh yang menjadi tanggungan ya, di sini bisa ditambah dengan istri, jumlah total anak apabila memiliki lebih dari satu anak. Dan di sini juga akan menentukan status PTKP si wajib pajak itu sendiri, apakah K1, K2 ataupun K3 ya. Nah, di sini ada penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Lalu ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Apabila sudah terisi semua, di sini bisa temukan perubahan. Lalu dilanjutkan pada lampiran kedua ya. Nah, lampiran kedua ini adalah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto dari luar negeri. Nah, pada bagian header ini sama seperti tadi ya, dan pajak yang dikenakan dalam 2025, dan PWP ini otomatis terisi sesuai dengan akun wajib pajak yang digunakan. Lalu di sini yang pertama ada penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Di sini dalam jumlah sini itu penghasilan final berasal dari usaha perdagangan UMKM yang dijalankan oleh wajib pajak. Ini juga bisa diisi pada lampiran kedua ya. Lalu juga selanjutnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak seperti kayak bantuan hibah tertentu gitu-gitu, maka penghasilan tersebut juga dapat dicantumkan pada lampiran 2 ini nih. Namun sebelah sini diasumsikan tidak terdapat penghasilan yang bukan objek pajak, maka tidak diisi. Lalu penghasilan luar negeri ya. Dan sebelah sini wajib pajak juga tidak diasumsikan memiliki penghasilan luar negeri, sehingga bagian tersebut tidak diisi. Maka kalau misalnya ada diisi, kalau misalnya tidak silakan tidak diisi. Habis itu simpan perubahan, selesai. Selanjutnya kita akan ke lampiran L3A. Jadi lampiran ini adalah rekonsiliasi laporan keuangan dagang. Lampiran ini bertujuan untuk merekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak memiliki laporan keuangan versi komersial, lalu DJP meminta penyesuaian agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jika kita geser ke bawah, di sini ada bagian laporan laba rugi. Isinya ini diambil dari pembukuan usaha berdasarkan pencatatan wajib pajak, dan juga dari pencatatan yang belum memperhatikan aturan pajak. Bisa dilihat di sini ada kode akun, nama akun, nilai komersial, non-objek pajak, dikenakan PPh final, tidak final, koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif, kode koreksi fiskal, nilai fiskal. Nah, jadi untuk koreksi fiskal positif ini biasanya biaya yang diakui secara akuntansi dan tidak boleh dikurangi menurut pajak. Nah, dampaknya akan menambah laba fiskal. Jika untuk koreksi fiskal negatif, yaitu penghasilan yang diakui secara fiskal
Dampaknya bisa mengurangi laba fiskal. Lalu kita geser ke bawah, ada laporan keuangan. Ini bisa diisi sesuai dengan laporan keuangan yang dimiliki. Nah, di sini kita bisa milih jika laporan keuangan diaudit maka pilih yang diaudit, dan wajib mengisi untuk kantor akuntan publiknya. Lalu jika tidak diaudit bisa dipencet tidak diaudit. Nah, kita lanjut ke lampiran L3A4. Ini merupakan lampiran penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Lampiran ini berfungsi untuk menyajikan hasil akhir penghasilan neto fiskal yang siap dihitung pajaknya. Jadi untuk lampiran L3A tadi itu proses penyesuaiannya, sedangkan untuk lampiran L3A4 ini hasil akhir dari penyesuaian lampiran L3A. Apa saja yang dilaporkan dalam lampiran ini? Yaitu ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Jadi di sini bisa diisi, kita klik tambah dan juga bisa diisi ininya. Kemudian untuk yang B, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini juga bisa kita klik tambah dan diisi. Selanjutnya kita lanjut ke lampiran L3B. Nah, lampiran L3B ini adalah daftar peredaran bruto. Lampiran L3B digunakan untuk melaporkan seluruh omset atau peredaran bruto usaha selama 1 tahun pajak. Ini adalah lampiran kunci bagi UMKM. Apa sih yang dimaksud peredaran bruto? Jadi peredaran bruto adalah seluruh nilai penjualan yang belum dikurangi biaya apapun dan dicatat per bulan atau per jenis usaha. Jika kita scroll ke bawah, di sini ada daftar tempat kegiatan usaha. Bisa diisi untuk ID tempat kegiatan usahanya, nama tempat kegiatan usahanya, provinsi, kota kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat detailnya. Lalu kita scroll lagi ke bawah, ada rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, berdasarkan induk, kita hanya bisa mengisi bagian A ini untuk huruf F dan G, yaitu jumlah PPh final yang disetor sendiri dan juga jumlah PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, untuk bagian B ada rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Dan juga ada yang C, rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma perhitungan penghasilan neto atau PPN. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam lampiran 3C, di mana lampiran 3C ini pada SPT tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi berfungsi untuk mencatat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Pengisian ini penting untuk menghitung besarnya biaya penyusutan dan amortisasi yang diakui secara fiskal dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi penghitungan PPh terutama. Pada daftar harta berwujud dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu ada kelompok 1 di mana masa manfaat fiskalnya 4 tahun, ada kelompok 2 yang masa manfaatnya 8 tahun, kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, dan kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Kemudian ada juga kelompok lainnya, ada bangunan yang permanen dan tidak permanen. Selanjutnya di akhir ada total dari jumlah penyusutan fiskal. Nanti di sini akan otomatis terisi total dari penyusutan fiskalnya, dan ada jumlah penyusutan komersial dan selisih penyusutan. Selanjutnya kita masuk ke dalam lampiran 3D, di mana lampiran 3D ini
merupakan perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Pada bagian A, yaitu daftar nominatif biaya entertainment, berfungsi untuk menjelaskan semua biaya jamuan atau entertainment yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan 3M atau mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 2. Ada bagian B, yaitu daftar nominatif biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, di mana bagian B ini berfungsi untuk menjelaskan promosi yang wajib menggunakan daftar nominatif serta merincikan pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai. Selanjutnya pada bagian C, yaitu daftar piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih, berfungsi untuk menjelaskan piutang yang telah dihapuskan dan diakui sebagai kerugian fiskal. Selanjutnya kita masuk kepada lampiran 4, yaitu penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dan penghitungan PPh terutang wajib pajak suami dan istri. Lampiran pada SPT tahunan PPh ini berisi dua bagian utama, yaitu penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dan penghitungan PPh terutang wajib pajak dan suami istri. Lampiran ini merangkum data dari lampiran-lampiran sebelumnya untuk menghitung kewajiban pajak. Pada bagian A, yaitu perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, di mana di sini terdapat penghasilan neto, yaitu nilai ini akan terisi otomatis diambil dari akumulasi penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan penghasilan neto dari luar negeri kalau ada. Yang kedua, ada kompensasi kerugian tahun pajak berikutnya, di mana ini diisi ketika terdapat sisa kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Selanjutnya ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, di mana di sini merupakan jumlah zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib dibayarkan dan telah dikurangkan dari penghasilan neto dan dimasukkan ke kolom ini. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto, di mana baris ini merupakan hasil pengurangan antara penghasilan neto dengan kompensasi kerugian dan zakat atau sumbangan wajib. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan PPh terutang yang dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 pada penghasilan kena pajak. Pun pengurang PPh terutang jika terdapat pengurang PPh terutang, misalnya PPh yang dipotong di luar negeri yang tidak dapat dikreditkan atau PPh final, jumlahnya dimasukin ke sini. Kemudian ada kredit pajak, di mana bagian ini mencakup PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak seperti PPh pasal 22 dan 23. Adapun PPh yang harus dibayar ini merupakan sisa PPh yang masih harus dilunasi setelah dikurangi kredit pajak. Kemudian ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Selanjutnya ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, di mana jumlah ini tuh dihitung dari PPh terutang dikurangi kredit pajak tertentu, lalu dibagi dengan 12 bulan. Ini adalah kewajiban pembayaran PPh bulanan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu bagian B, perhitungan PPh terutang wajib pajak dan suami istri, di mana bagian ini tuh diisi jika wajib pajak memilih status perpajakan gabungan antara suami dan istri. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 5, di mana terdapat penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurang penghasilan neto, dan pengurang PPh terutang. Pada bagian A, yaitu penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pada bagian ini digunakan untuk mencatat dan melacak kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari penghasilan neto tahun pajak 2025. Kerugian fiskal ini hanya boleh dikompensasikan maksimal selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian di kolom laba atau rugi neto fiskal pada baris ini, misalnya di tahun 2016 sampai 2017, kita harus mengisikan atau verifikasi nilai laba atau rugi neto fiskal yang terjadi pada tahun tersebut. Jika terjadi kerugian, nilai ini harus diisi dengan angka negatif. Misalnya minus 100 juta.
seperti ini. Kemudian ada kompensasi kerugian fiskal, di mana kolom ini akan menunjukkan bagaimana kerugian dari tahun sebelumnya telah digunakan untuk mengurangi laba pada tahun-tahun berikutnya. Sistem ini akan secara otomatis menghitung sisa kerugian yang dapat dibawa ke depan untuk dikompensasikan pada tahun pajak 2025, dan seterusnya. Kemudian pastikan kerugian yang tercatat dan sisa kompensasinya sesuai dengan data di pencatatan atau pembukuan. Selanjutnya bagian B, yaitu pengurang penghasilan neto. Bagian ini digunakan untuk mencatat pengurang penghasilan neto selain kompensasi kerugian fiskal yang dicatat di bagian A. Ketika kita klik tombol plus, di sini ada kode jenis pengurang penghasilan neto. Contohnya ada zakat, sumbangan keagamaan, dan fasilitas lainnya. Kemudian kita bisa masukin jumlah pengurang penghasilan netonya berapa. Kita coba simulasi ketika ada sumbangan keagamaan sebesar 30 juta. Klik simpan, maka di sini akan muncul nomor 1 dengan kode 502, jenis pengurangnya sumbangan keagamaan, jumlah pengurang penghasilan netonya 30 juta, maka di sini akan diakumulasikan pada jumlah tabel B, yaitu sebesar 30 juta, dan jumlah pengurang penghasilan netonya 30 juta. Selanjutnya ada bagian C, yaitu pengurang PPh terutang. Bagian ini digunakan untuk mencatat pengurang PPh terutang selain kredit pajak, yaitu PPh pasal 22, 23, 24, dan 25 yang sudah dicatat pada lampiran 4. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.